mahasiswa Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial semester 4 Institut Agama Islam Negeri Ponorogo. Di sini saya akan mereview buku yang berjudul Kajian Historis Sosiologis Masyarakat Indonesia Jilid 1. Bukunya seperti ini. Buku ini karangan dari G.O. Sclay. Buku ini diterbitkan oleh penerbit Ombak cetakan pertama tahun 2016. Buku ini berjumlah 308 halaman. Dari buku ini ada kelebihan dan juga kekurangannya. Kelebihan dari buku ini menceritakan atau mengkaji keadaan historis sosiologis masyarakat Indonesia secara lengkap dan terperinci. Namun kekurangan dari buku ini adalah terdapat kata-kata yang mungkin sulit untuk dipahami. Buku ini memiliki 4 bagian. Bagian pertama yaitu pergeseran kekuatan politik dan ekonomi di Nusantara pada abad 16 dan 17. Dari bagian pertama ini terdapat 3 bab. Bab pertama menceritakan tentang periode 1300 sampai 1500, perdagangan Jawa dan munculnya Islam di Nusantara. Dari bab pertama ini dibagi lagi menjadi beberapa bagian. Bagian pertama yaitu pengalihan jalur perdagangan ke timur. Cerita ini dimulai dari Perang Salib pada tahun 1096. Pada saat itu para saudagar seperti saudagar Venesia, Amalfi, Pisa, dan Genoa telah mengambil alih posisi yang dulunya dipegang oleh para pedagang Yahudi dan Suriah di kawasan Levant atau Mediterania Timur, dan melalui Levantlah barang-barang Oriental ini bisa masuk ke daerah Eropa, yaitu Eropa Tengah dan juga Eropa Barat. Setelah itu dijelaskan bagaimana bertumbuhnya perdagangan di Cambay, utamanya itu disebabkan oleh adanya pengalihan jalur perdagangan bagi produk-produk timur. Pengalihannya itu terjadi pada abad ke-13. Dialihkannya itu ke jalur laut yang sama dengan yang dulu menghubungkan Asia Timur ke Roma. Setelah itu dijelaskan pula mengenai penjabaran tentang bagaimana pentingnya Cambay sebagai pusat perdagangan internasional pada abad ke-14 dan 15. Dari sini dapat dipahami bahwa nilai penting dari pelabuhan-pelabuhan lain di pesisir India. Selanjutnya pada bagian berikutnya dari bab pertama ini adalah pengalihan jalur perdagangan dan Nusantara. Pengalihan jalur perdagangan internasional ke jalur Eropa, Iskandaria, Kos, Aden, Cambay, Asia Timur memberikan dampak yang radikal bagi Nusantara. Kerajaan Sriwijaya yang merupakan unsur yang lebih berpengaruh dalam alur sejarah Asia Timur. Sekarang ia tidak lagi penting karena kerajaan itu tidak lagi menghasilkan hasil bumi. Namun ibu kotanya yaitu Palembang merupakan jalur perdagangan yang sangat ramai. Selanjutnya di bab pertama ini yaitu perdagangan Jawa. Bagian ini dikhususkan untuk membahas aktivitas-aktivitas orang-orang Jawa di lautan. Di sini dijelaskan bahwa orang-orang Jawa mendominasi pelayaran di timur. Pada bagian akhir dari bab ini menjelaskan tentang ekspansi politis dan ekonomis Jawa Timur. Selanjutnya pada bab 2 ini menjelaskan tentang abad ke-16, perdagangan Jawa pada zaman kekuasaan Portugal. Di sini juga dibagi menjadi beberapa bagian. Bagian pertama yaitu sifat dasar ekspansi Portugal. Pada bagian kedua dari bab kedua ini menjelaskan tentang perdagangan Jawa orang-orang Portugal. Selanjutnya bab ketiga yaitu menjelaskan tentang abad ke-17 yaitu kejatuhan perdagangan Jawa. Bagian pertama dari bab ketiga ini yaitu menjelaskan tentang merica, bagaimana pentingnya merica dan juga mengapa merica ini sangat penting bagi VOC dan juga bagi orang-orang Jawa sendiri. Pada bagian selanjutnya dari bab ketiga ini buah pala dan cengkih.
Sama juga dari bagian sebelumnya, di sini juga dijelaskan tentang bagaimana pentingnya dan apa peran buah pala dan senggih ini bagi perdagangan itu sendiri. Lanjut ke bagian 2. Bagian 2 ini menjelaskan tentang penyebab dan dampak komunisme di pesisir barat Sumatera. Dan 2 ini terdapat 2 bab. Bab pertama menjelaskan tentang masyarakat Minangkabau. Dari bab pertama ini dibagi menjadi beberapa bagian. Bagian selanjutnya itu menjelaskan propaganda komunis. Pada bagian selanjutnya, pada bab pertama dari bagian 2 ini yaitu tentang diferensiasi sosial. Lanjut ke bab 2. Bab 2 ini menjelaskan tentang bagaimana pemerintahan dan komunisme. Lanjut ke bagian 3. Bagian 3 ini menjelaskan tentang para penguasa Bumi Putra. Dan pada bagian terakhir, yaitu pada bagian 4, menjelaskan tentang beberapa komentar mengenai pengadopsian unsur-unsur asing dalam perkembangan budaya. Jadi itu tadi akhir dari penjelasan dari buku ini. Buku ini juga dilengkapi dengan daftar singkatan, glosarium, indeks, dan tentu saja di akhir buku itu ditulis tentang penulis. Jadi itu tadi hasil review dari saya. Terima kasih sudah menonton video ini. Sekali lagi mohon maaf apabila ada salah kata dan banyak kekurangan dalam video ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.